Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan kesehatan dan rahmatnya untuk kita semua. Sholawat serta salam tak lupa selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat pada ajaran hingga yaumil akhir. Yang saya hormati Ibu Cucun Sunaningsih SPD MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengelolaan pendidikan dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Rizka Putri Wulandani dari kelas 3A dengan NIM 2106033 selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada pagi kali ini. Sebelum kita memasuki pada pemateri ini, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu ada Amulistia dengan NIM 2108971 dan Faras Julian Yaskur dengan NIM 2107359. Satu lagi Viriales Hetiana dengan NIM 2100315. Di sini kita akan membahas tentang organisasi pendidikan dan kepemimpinan pendidikan. Di dalamnya organisasi pendidikan itu ada sekolah sebagai organisasi sosial, sama konsep dasar organisasi pendidikan. Dan yang kepemimpinan pendidikan juga di dalamnya ada kepala sekolah yang efektif, pemimpin pendidikan, dan konsep dasar kepemimpinan pendidikan. Organisasi pendidikan. Pertama ada konsep dasar organisasi. Menurut Taruna 2017, kata organisasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin yang artinya organum yang berarti alat. Sedangkan menurut istilah berasal dari bahasa Inggris organization, berarti organisasi atau penyusunan, pengumpulan, dan penghimpunan. Menurut Kuchler, sebuah organisasi itu adalah sistem interaksi yang terstruktur dan mengkoordinasikan usaha suatu kelompok orang untuk mencapai tujuan. Oke, baik, untuk memasuki pemateri selanjutnya saya serahkan ke presentator berikutnya. Terima kasih untuk penjelasan dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk organisasi pendidikan. Menurut Henry J. Hodges pada tahun 1946 disebutkan oleh beliau ada 4 bentuk organisasi pendidikan. Yang pertama ada bentuk piramida, kedua ada bentuk vertikal, ketiga ada bentuk horizontal, dan yang terakhir ada bentuk lingkaran. Dan yang untuk pertama ada bentuk piramida. Bentuk piramida ini sangat sering digunakan oleh organisasi-organisasi yang memiliki sedikit anggota. Dan itu juga bentuk piramida ini sangat sering digunakan karena mudah dimengerti, jelas, dan juga sederhana. Selain itu juga bentuk piramida ini untuk penyusunannya itu pemimpin diletakkan di atas, dan untuk di tengah sampai ke bawah itu adalah bawahan-bawahan dari pemimpin tersebut. Yang kedua ada bentuk vertikal. Bentuk vertikal ini biasanya sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki banyak divisi, dan juga bentuk vertikal ini merupakan kebalikan dari bentuk horizontal. Bentuk vertikal ini juga untuk penyusunannya memanjang ke bawah. Yang ketiga ada bentuk horizontal. Untuk bentuk horizontal ini adalah sama halnya seperti bentuk vertikal, biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, di mana bentuk horizontal ini untuk pemimpinnya itu diletakkan di paling atas dalam penyusunannya, dan untuk pejabat dengan kedudukan terendahnya itu diletakkan dari susunan ke kiri atau sampai ke kanan ataupun sebaliknya. Dan yang terakhir adalah bentuk lingkaran. Nah, bentuk lingkaran ini adalah bentuk yang paling berbeda dibandingkan ketiga bentuk yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana bentuk lingkaran ini ketika mendekati pusat itu adalah pejabat-pejabat ataupun kedudukan tertinggi, sedangkan untuk anggota-anggotanya yang memiliki kedudukan yang rendah itu akan diletakkan di paling luar lingkaran.
Selain itu, adanya tujuan dan manfaat organisasi pendidikan, yaitu yang pertama sebagai solusi keterbatasan kemampuan, di mana organisasi pendidikan itu merupakan solusi atas keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh individu. Misalkan ada individu yang memiliki tujuan yang ingin dicapai, tapi ia sadar terhadap keterbatasan yang ia miliki. Karena itu ia berkelompok ataupun berkumpul dengan sekelompok orang yang sama-sama ingin mencapai tujuan yang sama, sehingga terbentuklah organisasi antara sekelompok orang tersebut. Karena itulah kenapa organisasi pendidikan ini merupakan solusi atas keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh individu tersebut. Lalu yang kedua, untuk mencapai tujuan pendidikan adanya kemauan dan sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga, dalam rangka mencapai tujuan pendidikan terciptanya efektivitas dan efisiensi organisasi. Apa itu efektivitas? Efektivitas itu merupakan tingkat keberhasilan yang telah tercapai atau tidaknya sasaran ataupun tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dikatakan efektif apabila sesuatu yang telah diharapkan tersebut itu mampu menghasilkan sesuatu yang berkesan ataupun yang jelas dan juga yang rinci dan dalam. Sedangkan efisiensi yaitu suatu tujuan yang telah dicapai namun dengan penggunaan sumber daya yang sangat minimal. Jadi perbedaannya itu dibandingkan kalau efektivitas itu dari rencana dan juga hasil, sedangkan efisiensi itu dari input dan output sumber dayanya. Lalu yang keempat itu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, dan yang kelima tempat mengembangkan ilmu pengetahuan. Adanya sekolah sebagai organisasi sosial. Di sini sebelum masuk ke apa itu sekolah, apa itu organisasi sosial, di sini kelompok kami menyediakan 3 gambar, itu di mana dari masing-masing gambar tersebut itu ada anak-anak yang sedang melakukan aktivitas. Yang pertama itu ada beberapa sekelompok anak lelaki yang sedang bermain bola. Yang kedua itu ada beberapa sekelompok anak perempuan yang sedang bermain kucing-kucingan dan tikus-tikusan kayaknya. Dan yang ketiga itu ada sekelompok anak-anak yang sedang belajar di dalam ruangan kelas. Nah, ketiga gambar tersebut merupakan contoh dari sekolah sebagai organisasi sosial. Jadi, apa itu sekolah sebagai organisasi sosial? Yang pertama dulu deh, kita itu jelasin apa itu sekolah. Pasti teman-teman yang lain itu sudah tahu apa itu sekolah. Karena sebelum kita duduk di bangku kuliahan ini, kita itu pasti pernah duduk di bangku sekolah dasar, di SMP, SMA, ataupun juga SMK. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa sekolah adalah suatu bangunan yang menjadi tempat peserta didik berkembang dan juga belajar. Jadi, sekolah itu bukan hanya peserta didik itu cuma belajar, bukan, melainkan di dalam sekolah tersebut itu peserta didik itu berkembang menjadi dirinya gitu, mencari tahu apa itu bakatnya. Biasanya akan muncul di dalam proses pembelajaran ataupun di dalam sekolah tersebut. Jadi di sekolah juga itu kita itu bukan cuma belajar, kita itu bisa bertemu dengan bapak dan ibu guru, berjumpa dengan teman-teman. Di sekolah juga kita itu bisa melakukan interaksi, mengembangkan diri, dan adanya proses kegiatan belajar mengajar. Nah, sesudah kita menjelaskan apa itu sekolah, sekarang kita masuk ke organisasi sosial. Apa itu organisasi sosial? Jadi organisasi sosial itu di mana adanya individu dengan individu lain yang memiliki ide ataupun gagasan yang berbeda. Mereka itu dikumpulkan menjadi satu kesatuan, di mana satu kesatuan tersebut itu memunculkan ataupun ingin mencapai target ataupun mencapai tujuan bersama. Jadi dalam organisasi tersebut itu adanya tujuan, di mana mereka itu ingin mencapai tujuan tersebut. Dan sosial itu interaksi antara sekelompok orang tersebut. Jadi sekolah sebagai organisasi sosial adalah suatu tempat yang dimana merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki ide ataupun gagasan yang berbeda tersebut untuk mencapai target, untuk mencapai tujuan bersama.
Selain itu, sekolah sebagai organisasi sosial juga memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama adanya bagian organisasi, yang kedua ada komunitas sendiri, ketiga interaksi, keempat banyak kegiatan, kelima adanya peraturan dan tata cara, keenam pengembangan jasmani, emosi, rohani, dan juga intelektual. Jadi yang pertama itu ada bagian organisasi. Jadi dalam sekolah itu pastinya adanya sebuah organisasi. Nah, dalam organisasi tersebut itu pastinya memiliki tujuan, di mana adanya bagian organisasi itu untuk menjelaskan kedudukan maupun tanggung jawab dari sekelompok orang yang ada di organisasi tersebut. Misal terkecilnya itu dalam kelas itu pasti memiliki tujuan, misalkan untuk mewujudkan kelas yang tentram, yang damai, dan pastinya itu di kelas tersebut itu harus memiliki organisasi. Nah, seperti yang kita tahu, organisasi di kelas itu ada ketua kelas, adanya wakil ketua kelas, sekretaris, bendahara, dan juga seksi-seksi yang lainnya. Seperti halnya juga sekolah itu merupakan jenis organisasi formal gitu yang sangat penting, dan pasti adanya struktur organisasi gitu, adanya bagian organisasi. Nah, saya tuh biasanya menemukan bagian organisasi itu ada di ruangan guru gitu. Itu dijelaskan bahwa dari bagian organisasi tersebut itu adanya kepala sekolah, adanya wakil kepala sekolah, adanya komite sekolah, ada guru kelas 1, guru kelas 2, guru kelas 3, guru kelas 4, guru kelas 5, guru kelas 6, adanya juga guru PJOK, adanya guru agama gitu, seni, dan lain-lain. Terus yang kedua itu ada komunitas sendiri. Maksud dari komunitas sendiri itu, jadi misalkan di sekolah itu pastinya ada seorang guru, ada juga seorang siswa gitu. Nah, misalkan dalam sekolah itu adanya 20 orang guru dan juga adanya 100 orang siswa. Nah, seorang guru dan seorang siswa tersebut itu merupakan sebuah komunitas yang pastinya adanya tujuan gitu. Misalkan seperti halnya nih dalam sebuah pembelajaran adanya guru dan adanya siswa. Dalam sebuah kelas ataupun dalam proses kegiatan belajar mengajar itu pastinya adanya tujuan, sama halnya seperti komunitas sendiri. Nah, komunitas sendiri juga memiliki tujuan yang akan dicapai gitu. Misalkan dalam pendidikan itu memiliki tujuan, dalam sekolah itu memiliki tujuan untuk mewujudkan siswa yang bermutu pendidikan yang tinggi ataupun siswa yang memiliki karakter yang cerdas, yang berbudi pekerti, dan lain-lain. Yang ketiga itu adanya interaksi. Nah, interaksi ini itu akan muncul ketika adanya komunikasi antara pihak satu dengan pihak lainnya. Contoh terkecilnya itu biasanya ada di dalam ruangan kelas. Seperti halnya dalam proses kegiatan belajar mengajar, di situ tuh pastinya adanya interaksi dari guru dengan siswa ataupun siswa dengan siswa lainnya. Jadi interaksi itu akan muncul ketika adanya komunikasi gitu dari berbagai individu tersebut gitu, dan juga akan membentuk suatu hubungan sosial. Lalu ada berbagai aktivitas ataupun banyak aktivitas. Nah, berbagai aktivitas ini maksudnya dalam sekolah itu pastinya adanya aktivitas-aktivitas yang dijalankan gitu. Seperti halnya adanya hari pramuka, adanya hari guru. Nah, dalam aktivitas tersebut itu pastinya adanya kerjasama antara guru dengan murid, ataupun dengan murid lainnya, adanya interaksi juga untuk menyelesaikan berbagai aktivitas tersebut gitu. Selain itu, adanya peraturan dan juga tata cara. Apa itu peraturan? Peraturan adalah syarat yang telah ditentukan ataupun ditetapkan untuk dijalankan, dan apabila tidak dijalankan akan mendapatkan sebuah hukuman. Sedangkan tata cara adalah sebuah langkah-langkah atau prosedur untuk melakukan sebuah tindakan. Karena itu, peraturan dan juga tata cara ini adalah suatu komponen yang saling mengikat satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah pengembangan jasmani, emosi, rohani, dan intelektual. Guru berusaha ingin mengembangkan jasmani, emosi, rohani, dan intelektual untuk diterapkan kepada siswa-siswanya, sehingga mewujudkan peserta didik yang bermutu tinggi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri berikutnya.
Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan pendidikan, konsep dasar kepemimpinan pendidikan. Mengapa sih harus adanya konsep dasar kepemimpinan pendidikan? Karena kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang-orang lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan agar dapat dicapai tujuan pendidikan atau sekolah secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu fungsi kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Yang kedua, keterampilan dalam memimpin. Yang ketiga, yaitu membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling efektif dan efisien. Yang keempat yaitu bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Yang kelima yaitu bertanggung jawab dan mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Yang pertama yaitu tipe otoriter. Dalam kepemimpinan yang otoriter, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota kelompoknya. Yang kedua yaitu tipe laisis. Pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya, melainkan membiarkan bawahannya berbuat sekehendaknya. Yang ketiga yaitu tipe demokratis. Pemimpin berusaha menstimulus anggotanya agar bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat yaitu tipe pseudo-demokratis. Pemimpin hanya tampaknya saja demokratis, namun sebenarnya dia bersikap otokratis. Pemimpin pendidikan. Siapa sih pemimpin pendidikan di sekolah? Pemimpin pendidikan di sekolah yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah adalah seorang guru yang kompeten yang dapat dipercaya untuk dijadikan seorang pemimpin dan memiliki suatu tanggung jawab yang besar dalam penyelenggaraan proses pendidikan di sekolah. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Kualifikasi umum menjadi kepala sekolah yaitu A. Memiliki kualifikasi akademik sarjana atau diploma. 4. Kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi dan diutamakan yang berpendidikan S2, kependidikan atau non-kependidikan yang relevan. B. Berusia setinggi-tingginya 56 tahun atau 4 tahun sebelum mencapai batas usia pensiun. C. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing kecuali di TK atau RA. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun di TK atau RA. D. Memiliki pangkat serendah-rendahnya 3C. Bagi PNS dan bagi non-PNS disertakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. Kualifikasi khusus menyangkut 1. Status sebagai guru setara dengan jenjang mana yang akan menjadi kepala sekolah. 2. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru setara jenjangnya. 3. Memiliki sertifikat kepala sekolah setara jenjangnya yang diterbitkan oleh lembaga yang diresmikan pemerintah. Kompetensi seseorang dapat diangkat menjadi kepala sekolah yaitu sebagai berikut. A. Kompetensi kepribadian. Kepala sekolah harus memiliki kepribadian yang berakhlak mulia, memiliki integritas, bersikap terbuka, mengendalikan diri, memiliki bakat dan minat sebagai pemimpin. B. Kompetensi manajerial. Kepala sekolah harus bisa menyusun perencanaan, mengembangkan sekolah, memimpin sekolah secara optimal, mengelola perubahan, menciptakan budaya atau iklim
sekolah yang kondusif dan inovatif, dan mengolah guru yang secara optimal. C. Kompetensi kewirausahaan. Dalam konteks ini, kepala sekolah harus menciptakan inovasi, bekerja keras, memiliki motivasi, pantang menyerah, memiliki naluri kewirausahaan. D. Kompetensi supervisi. Kepala sekolah harus mampu merencanakan program supervisi akademik untuk meningkatkan profesional guru, melaksanakan supervisi, dan menindaklanjuti hasil supervisi. E. Kompetensi sosial. Dalam konteks ini, kepala sekolah dapat mengembangkan kerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah, berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan memiliki MOU sosial terhadap pihak lain. C. Kepala sekolah yang efektif. Kepala sekolah yang efektif adalah kepala sekolah yang dapat mencapai hasil optimal. Keoptimalan tersebut menjadikan kepala sekolah yang efektif harus memiliki jiwa entrepreneur, teladan, cerdas, dan demokratis. Buku Sunaingsi Cucun pada tahun 2017, kepala sekolah yang efektif memiliki kriteria-kriteria untuk mewujudkan sekolah yang bermutu, diantaranya 1. Dapat memperdayakan guru-guru untuk mewujudkan proses pembelajaran dengan baik dan lancar produktif. 2. Mampu menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 3. Senantiasa menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat. 4. Berhasil mengimplementasikan prinsip kepemimpinan. 5. Dapat bekerja sama dengan tiap manajemen sekolah. 6. Berhasil menciptakan tujuan sekolah secara efektif. Mungkin ini saja saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Sebuah organisasi pendidikan pasti adanya sebuah tugas dan wewenang yang diemban oleh masing-masing anggotanya. Dan dalam organisasi pendidikan juga pastinya ada pemimpin, yaitu kepala sekolah, di mana keberhasilan kepala sekolah ditentukan dari bagaimana ia memiliki kepemimpinan yang baik dan dapat bertanggung jawab terhadap tugasnya, lalu bekerja sama membangun tim dan dapat mewujudkan sekolah yang efektif. Mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau perbuatan yang tidak disengaja. Saya tutup dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.